Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembahasan pada website LPSE. Di sini kami ada satu kelompok terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Eva Roselia Segian, kedua ada Marsyanda Rinjani Indiarti, ketiga ada Diana Salelumba. Masuk pada pendahuluan, apa itu LPSE? LPSE adalah layanan pengadaan secara elektronik. LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik. Pengadaan barang jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar, dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring, audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time, guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Isi dari laman website LPSE sendiri ada banyak, namun kami akan membahas lebih detail tentang 5 poin, yaitu fitur cari paket tender atau non-tender, lalu ada pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, pencatatan pengadaan darurat, dan daftar hitam. Masuk ke halaman depan website LPSE, kami mengambil website LPSE dari Provinsi Papua. Bisa dilihat pada gambar, pada fitur beranda, yaitu ada pilihan cari paket, regulasi, konten khusus, daftar hitam, amel, dan kontak kami. Lalu ada juga login untuk yang mempunyai akun penyedia. Pada pilihan cari paket, ada pilihan tender, non-tender, pencatatan swakelola, dan pencatatan pengadaan darurat. Masuk pada pilihan tender dan non-tender, ada beberapa nama paket, antara lain pengadaan barang, jasa konsultansi badan usaha non-konstruksi, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultansi perorangan non-konstruksi, jasa konsultansi badan usaha konstruksi, jasa konsultansi perorangan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Lalu masuk pada tender yang akan dibahas oleh teman saya, Diana. Yang pertama, tender. Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga atau menyediakan barang. Di sini kami mengambil di tahun anggaran 2023, ada tersedia 4 paket. Yang pertama, belanja penghargaan atas suatu prestasi, yang dimana harga perkiraannya sebesar 2,2 miliar. Yang kedua, pembangunan PLTS 30 kWP di Kampung Ormo Distrik Rafinirara, Kabupaten Jayapura, dengan harga perkiraan sendirinya 3 miliar. Yang ketiga, PKRMS jalan di Provinsi Papua dengan harga perkiraan sebesar 999,4 juta. Dan yang terakhir, survei kondisi jembatan di Provinsi Papua dengan harga perkiraan sebesar 499,2 juta. Yang kedua, non-tender. Pengadaan langsung dibagi menjadi 2, yaitu non-tender dan pencatatan non-tender. Non-tender berbasis waktu real-time, ada tahapan pemasukan sampai SPPBJ atau Surat Penunjukan Penyediaan Barang Jasa. Sedangkan pencatatan non-tender tidak real-time, hanya mencatat realisasinya saja. Berikut contoh paket non-tender, ada 4 paket. Yang pertama, belanja cetak lainnya, kegiatan koordinasi dan penyusunan KUA atau Kebijakan Umum APBD dan PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara. Di sini nilai kontraknya sebesar 199 juta, yang dimana harga perkiraannya sebesar 200 juta. Yang kedua, publikasi media elektronik, nilai kontraknya belum dibuat, namun harga perkiraan sendirinya sebesar 200 juta. Yang ketiga, pengadaan pakan ternak babi, nilai kontraknya belum dibuat, dan harga perkiraan sendirinya sebesar 80 juta. Dan yang terakhir, pengadaan bibit babi betina di Kabupaten Jayapura, nilai kontraknya belum dibuat, namun pada tahapan ini, paket sudah selesai dengan harga perkiraan sebesar 158,4 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marsyanda.
Berikutnya ada pencatatan non-tender. Pencatatan non-tender adalah pengadaan langsung yang tidak termasuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dengan nilainya sampai dengan 50 juta dengan menggunakan kwitansi, nota, bukti pembayaran yang diinput melalui proses pencatatan pada sistem pengadaan secara elektronik. Selanjutnya, pada pencatatan non-tender kami memilih 3 nama paket pada tahun 2023. Yang pertama, pengadaan komputer PC, scan, dan printer pada instansi Provinsi Papua dengan status paket dibatalkan dengan anggaran 33,5 juta. Yang kedua, pengadaan komputer, PC, scan, dan printer pada instansi Provinsi Papua dengan status paket sudah selesai dengan anggaran 33,50 juta. Yang ketiga, pengadaan saprodi pada kegiatan demplot di lahan BPP pada instansi Provinsi Papua dengan status paket sudah selesai dengan anggaran 21,8 juta. Selanjutnya ada swakelola. Pencatatan swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah. Berikut ada contoh nama paket yang kami ambil di tahun 2023, yaitu belanja sewa bangunan gedung kantor pada instansi Provinsi Papua dengan status paket sudah selesai dengan anggaran 70 juta. Pencatatan pengadaan darurat. Sejauh ini untuk contoh dari pencatatan pengadaan darurat dari data yang dicari dalam angsuran tiap tahun belum diketahui dan belum tersedia pencatatan pengadaan daruratnya. Berikutnya adalah daftar hitam. Di sini ada contoh daftar hitam ya. Pada daftar hitam dalam web ini merupakan beberapa perusahaan yang mendapatkan sanksi karena melakukan kesalahan hingga tidak diperbolehkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Berikut dari kami, terima kasih.